Perkenalkan, nama saya Lison Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24024. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari praktikum PBO saya dari praktikum week ketiga. Nah, di sini saya membuat apps berupa to-do list. Nah, dapat kita lihat bagian ini import Java yang bagian array, komparator, dan scanner. Nah, untuk array ini untuk mengimpor kelas array untuk utilize operasi pada array berupa sort, film, stream, dan lain-lain. Sedangkan komparatornya ini untuk menentukan aturan-pengaturan berupa natural atau reverse. Baru untuk scannernya ini untuk mengimpor scanner untuk membaca input dari sistem in. Lalu kita masuk ke dalam string. Nah, di dalam string ini berupa untuk global untuk class 1 ini array string to do range ini untuk menyimpan ya item to do atau panjang awal 10 berupa belum terisi yang bernilai nol. Sedangkan yang di bawahnya ini user scanner ini untuk scanner global untuk membaca input user dari konsol. Baru ada void, baru kita lihat ke dalam void show to do list-nya. Ini void show to do list. Nah, ini untuk either sederhana untuk mendaftarkan to do-nya. Baru ada empty yang berupa true. Nah, empty berupa true ini untuk mengecek apakah tidak ada item sama sekali atau inisialisasi true. Baru ada index, baru ada index. Ini untuk for indexnya ini. Nah, for indexnya ini untuk loop melalui seluruh slot array to do storage dari 0 sampai lengthnya itu berupa 1 setiap length 1. Maka ini ada indeksnya ini berupa penaikan atau penjumlahan step 1. Lalu ada di sini string current text. String current text ini untuk mengambil nilai pada slot sekarang atau bisa bernilai 0 jika kosong. Baru ada integer tax number untuk mengubah indeks 0 base menjadi nomor 1 base untuk ditampilkan ke user. Baru ada if current null. Nah, ini untuk jika slot berisi string atau tax maka akan ditampilkan. Ada sistem print line. Baru ada is empty berupa false. Jika berisi is empty maka berupa false. Kita masuk kepada public state void. Nah, public state void ini untuk menambahkan string baru ke array to do storage. Booleannya itu berupa is full jika penuh akan berupa true. Nah, ini untuk awalnya berasumsi array-nya penuh, akan dicari slot kosongnya. Maka ada is empty indeksnya berupa -1. Nah, ini untuk menyimpan indeks slot kosong pertama yang ditemukan. Maka jika ada -1 berupa maka akan diartikan itu akan belum tidak ditemukan. Baru ada di sini for-nya ini untuk mencari slot kosong. Nah, ada itu empty index sama dengan index untuk menyimpan indeks kosong pertama. Ada is full first untuk tandai bahwa array tidak penuh. Dan ada break untuk keluar dari loop setelah menemukannya. Baru ada di bagiannya sini is full. Nah, di bagian is full ini untuk jika tidak ada slot maka kosong, array penuh. Lalu akan melakukan resize manual di bagian sini. Nah, ada kita lihat ke to do storage new string, to do storage lengthnya dikali 2 setiap awal. Maka ini akan membuat array baru 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Atau ini dapat disebut doubling. Lalu ada for integer index sama dengan 0. Jika indeksnya lebih kecil dari old storage lengthnya maka indeksnya akan bertambah setiap kenaikannya. Maka kita lihat akan menyalin setiap elemen dari array berupa lama ke array barunya. Baru ada if empty indexnya. Nah,
if empty index untuk jika sebelum sudah menemukan indeks kosong maka langsung isi di situ saja. Maka ada else for index sama dengan 0, indeksnya lebih kecil dari to do storage length. Nah, ini untuk untuk jika slot diisi posisi tersebut maka tidak ada task atau penghapusan gagal. Kita masuk ke dalam publish static boolean. Nah, publish static boolean ini berupa menggantikan isi task pada posisi tertentu. Berupa jika base-nya berupa 1 itu akan mengembalikan true jika sukses. Baru ada if position min 1 to do storage length-nya ini berupa bagian ini untuk to do storage-nya itu berupa untuk memvalidasi jika posisi melebihi panjang array atau posisi lebih kecil atau sama dengan 0 maka itu akan gagal. Maka akan mengembalikan nilai return false-nya. Baru ada if else-nya ini untuk jika slot tersebut kosong maka tidak ada yang akan diupdate atau gagal atau fail. Lalu ada else-nya ini untuk melakukan update atau timpa string lama dengan string barunya. Baru akan melakukan return true-nya. Baru kita masuk ke dalam public state boolean yang berupa update to do list-nya. Sama seperti tadi, di sini hanya kita lihat di sini hanya menggantikan bagian yang ini integer, menggantikan yang bagian string, update task, dan hanya itu saja. Maka sebenarnya code pada publish static boolean update to do list ini atau bagian bagian update to do list ini sama dengan remove to do list hanya pada update-nya ini hanya menerima string, sedangkan remove to do list-nya menerima integer saja. Lalu kita lihat pada bagian public static void search to do list. Nah, ini search to do list ini untuk mencari item yang bernilai sama persis dengan keyword atau mengabaikan huruf besar atau kecilnya. Lalu kita lihat ada boolean is found, is false, baru sistem print line-nya ada hasil mencari untuk keywordnya. Lalu, nah ini ada for, bagian for ini, untuk mencek setiap slot yang tidak null. Ada if to do storage ini untuk equal ignore case untuk membandingkan string tanpa pk case. Baru ada if is found. Tidak ada tata to do yang ditemukan. Maka jika tidak ada yang cocok maka akan menampilkan pesan yang tidak ditemukan. Pesan yang ditampilkan berupa ini. Yang ini, bagian ini. Maka tidak ada data to do yang ditemukan. Baru kita masuk ke dalam public static sort to list. Nah, ini untuk sort to do list ini untuk mengurutkan item yang ada, untuk mengabaikan slot null ke urutan ascending atau descending. Baru ada bagian string yang bagian ini. Nah, itu untuk membuat array baru yang hanya berisi elemen non atau null dari to do storage-nya. Ada if sendingnya ini, bagian ini untuk mengurutkan secara naik atau lexical graphic default untuk stringnya. Baru ada else. Nah, ini untuk mengurutkan secara menurun. Lalu array fill to do storage nullnya. Ini untuk mereset dan mengisi ulang to do storage-nya. Baru kita masuk ke dalam public void view show to do list-nya. Nah, ini untuk loop ini untuk menampilkan menu akan terus berulang sampai user memilih keluar. Lalu kita masuk ke dalam filenya.
Nah, ini semua bagian while ini untuk menampilkan pilihan menu kepada user. Nah, waktu kita menjalankan code-nya, itu akan kita akan diberi pilihan. Yang pertama itu ada tambah, ubah, cari, urutkan, dan hapus X jika keluar. Maka jika kita memberi input di luar pada itu, maka akan tidak memberikan kita tidak akan memberikan input apapun nantinya. Baru ada string user choice. Nah, ini user choice uh, ini untuk dapat kita simpulkan jika input selain pilihan di atas dianggap tidak valid, baru jika flag keluar true, maka ini akan menghentikan loop dan program akan selesai. Baru kita masuk ke dalam public static view add to do list. Ini untuk menambah add to do listnya. Nah, ini untuk menampilkan khusus untuk menambah to do, baru ada stringnya yang bagian ini. Nah, ini untuk jika input tagsnya baru, jika usernya mengetik X, maka akan dibatalkan. Nah, ada ini add to list atau new tags. Jika tidak batal, maka akan memanggil fungsi logic untuk menambah tagsnya. Baru kita masuk ke dalam public void view remove to list. Nah, ini yang pertama itu untuk menampilkan untuk menghapus to do berdasarkan nomor. Baru ada sistem out print line-nya untuk menghapus to do list-nya ini untuk diharapkan angka atau X akan dibatalkan. Baru ada boolean success remove to list ini untuk mengkonversi string ke integer. Dengan catatan jika input bukan angka, maka akan memberikan number format exception. Baru setelah itu kita masuk ke dalam public static void view update to do list. Nah, public static void view update to do list ini untuk menampilkan untuk mengubah si to do di posisi tertentu. Baru kita lihat ada bagian ini string positionnya ini. Nah, ini untuk membaca isi baru untuk menggantikan tags lama. Ada boolean update tagsnya. Ini boolean update tagsnya untuk membaca isi baru yang akan menggantikan tags lama. Ada boolean success update to do list ini untuk bagian ini untuk memanggil fungsi update. Sama seperti remove tadi untuk mengkonversi dapat memberi number format bila input tidak berupa angka. Baru kita masuk ke dalam public statiknya berupa view search to do list-nya. Public search to do list ini untuk menampilkan untuk mencari item berdasarkan keyword. Lalu ada search to do list-nya ini untuk memanggil fungsi pencarian dengan keyword yang diberikan. Baru setelah itu kita masuk ke dalam public void. Kita masuk ke dalam public void view sort to do list. Nah, yang pertama itu ini untuk menampilkan untuk meminta user memilih kode urutan ESC atau DSC ini untuk ESC ini untuk mengurutkan dari atas ke bawah, sedangkan DSC ini untuk mengurutkan dari bawah ke atas. Baru ada public static string ini untuk helper untuk menampilkan prompt dan membaca satu baris input dari user. Contohnya kita akan masuk ke dalam menjalankannya. Nah, setelah kita memberi tambah, kita akan memberi input pertama itu 1. Menambah tulisnya kita buat K. Nah, baru kita masuk ke dalam yang kedua. Jika kita sudah cukup untuk menjalankan dari code ini, maka kita bisa memberi input berupa X yang berupa di sini ada keterangannya keluar atau bisa break. Nah, siap. Baik, demikian dari penjelasan saya tentang praktikum PBO pada week ketiga. Sekian dan terima kasih.